Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ayun dengan NIM 207190104 akan mempresentasikan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah pada tanaman spesies atau kultivar tertentu, seperti pada tumbuhan pada tingkat rendah, yaitu lumut dan paku, yang belum memiliki alat perkembangbiakan khusus. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, perkembangbiakan pada tumbuhan lumut, 2. Perkembangbiakan pada tumbuhan paku, 3. Perkembangbiakan pada tumbuhan biji terbuka atau yang biasa disebut dengan gimnospermae. Yang keempat, perkembangbiakan pada tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Yang kelima, perkembangbiakan secara vegetatif meliputi vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang keenam, perkembangbiakan secara generatif. Pertama, saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan lumut. Lumut berkembang biak secara aseksual dan seksual. Perkembangbiakan aseksual dilakukan dengan spora. Ketika spora jatuh pada tempat yang sesuai, maka spora tadi akan menjadi protonema. Protonema akan tumbuh menjadi lumut dewasa atau gametofit yang haploid, biasa ditulis dengan N. Lumut dewasa akan menghasilkan gamet jantan atau yang biasa disebut dengan antheridium dan gamet betina atau yang biasa disebut dengan archegonium. Antheridium akan menghasilkan spermatozoid dan archegonium akan menghasilkan ovum. Perkembangbiakan seksual lumut terjadi dengan adanya penyatuan spermatozoid dan ovum. Spermatozoid bergerak dengan perantara air menuju ovum pada archegonium. Spermatozoid kemudian bertemu dan membuahi ovum atau proses fertilisasi. Pembuahan menghasilkan zigot yang diploid atau biasa disebut dengan 2N. Zigot akan berkembang menjadi embrio dan selanjutnya embrio akan tumbuh menjadi sporofit atau sporangium. Sporofit tersebut kemudian akan membentuk sporangium yang terdapat sporanya. Pembentukan spora melalui sporangium diploid atau 2N yang akan menghasilkan spora haploid N. Spora haploid N atau spora baru. Kemudian spora tersebut akan tumbuh lagi menjadi lumut yang menunjukkan pergiliran antara fase gametofit dan fase sporofit. Pada lumut, gametofit adalah generasi yang lebih dominan dibandingkan dengan sporofit. Kedua, saya akan menjelaskan mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan paku. Tumbuhan paku berkembang biak juga secara aksesual dan seksual. Perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual dengan pembentukan spora melalui pembelahan meiosis sel induk spora yang terdapat dalam sporangium atau biasa disebut dengan kotak spora. Spora akan tumbuh menjadi gametofit. Perkembangbiakan generatif terjadi melalui fertilisasi ovum oleh spermatozoid yang menghasilkan zigot. Zigot kemudian akan tumbuh menjadi sporofit. Metagenesis pada tumbuhan paku diawali dari spora yang telah masak. Apabila jatuh di tempat yang cocok, akan tumbuh menjadi protalium. Protalium selanjutnya akan menghasilkan alat kelamin berupa antheridium yang menghasilkan sperma dan archegonium yang menghasilkan ovum. Karena merupakan penghasil gamet, maka disebut fase gametofit. Apabila terjadi pembuahan, akan dihasilkan zigot yang tumbuh menjadi embrio dan akhirnya menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku dewasa memiliki sporofil yang akan menghasilkan spora. Pada tumbuhan paku, generasi sporofit hidup lebih dominan atau memiliki masa lebih lama dibandingkan dengan fase gametofit.
Perbandingan perkembangbiakan pada jenis-jenis tumbuhan paku dapat dibedakan menjadi 3, yaitu paku humuspora, paku heterospora, dan paku peralihan. Ilustrasi gambar dapat dilihat di bawah ini. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan biji terbuka atau biasa disebut dengan Gymnospermae. Daur hidup tumbuhan biji terbuka atau Gymnospermae diawali dengan Gymnospermae yang sudah dewasa yang mengandung kromosom diploid akan membentuk Strobilus jantan, Conus serbuksari, dan Strobilus betina atau Conus putik. Conus serbuksari memiliki daun reproduktif kecil yang mengandung banyak mikrospora. Sementara gamet betina menghasilkan megaspora haploid. Mikrospora mengalami pembelahan secara meiosis dan menghasilkan gamet jantan yang berkromosom haploid atau N. Sementara megaspora akan menghasilkan gamet betina. Gametofit jantan menghasilkan serbuksari dan serbuksari akan menghasilkan spermatozoid. Sementara gamet betina akan menghasilkan sel telur atau biasa disebut dengan ovum. Spermatozoid dan sel telur akan bertemu membentuk zigot yang akan menjadi bakal tumbuhan Gymnospermae yang baru. Zigot akan tumbuh menjadi embrio dan menjadi biji dan akhirnya akan menjadi tumbuhan Gymnospermae dewasa. Selanjutnya, yang keempat, saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan biji tertutup atau biasa disebut dengan Angiospermae. Daur hidup tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae diawali dari bunga pada sporofit memiliki kepala sari. Di dalamnya terdapat induk mikrospora yang akan mengalami pembelahan secara meiosis menghasilkan mikrospora yang haploid. Kemudian, mikrospora akan mengalami pembelahan secara mitosis menghasilkan gametofit jantan berupa sebuk sari yang haploid. Pada bakal biji terdapat sel induk megaspora yang akan mengalami pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel megaspora. Namun hanya 1 sel megaspora yang hidup, sedangkan yang lainnya akan mengalami degenerasi. Megaspora yang hidup akan membentuk gametofit betina. Bila terjadi penyerbukan serbuksari, bila mengalami penyerbukan, serbuksari akan berkecambah membentuk buluh tabung. Serbuksari yang mengalami karyokinesis dan menghasilkan 2 inti, yaitu 1 generatif dan 1 vegetatif, yang akan mengalami karyokinesis menghasilkan 1 inti sperma 1 N yang akan membuahi ovum N serta menghasilkan zigot 2N. Dan 1 inti sperma 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder 2N dan menghasilkan endosperma 3N. Yang kelima, saya akan membahas perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif merupakan cara perbanyakan diri tanpa melewati proses peleburan 2 gamet. Perkembangbiakan vegetatif dapat dibagi menjadi 2, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami serta perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami dibagi menjadi 6. Yang pertama, umbi batang, 2, umbi lapis, 3, tunas, 4, tunas adventif, 5, rizoma, dan yang keenam adalah stolon. Umbi batang. Pada umbi batang terdapat mata atau kuncup sehingga pada saat ditanam dapat tumbuh membentuk tunas atau akar baru. Contohnya ubi jalar dan kentang. Umbi lapis. Umbi lapis atau biasa disebut dengan bulbus merupakan batang berukuran pendek di dalam tanah yang dikelilingi berlapis-lapis daun tebal. Umbi lapis tumbuh ke arah samping dari bagian tubuh induknya. Biasanya dinamakan dengan siung. Jika siung dipisahkan dari induknya, maka akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya pada bawang merah.
Selanjutnya yaitu tunas. Tunas merupakan tumbuhan yang tumbuh dari batang yang berada di dalam tanah. Umumnya individu baru yang tumbuh tidak jauh dari induknya. Contohnya bambu dan pisang. Tunas adventif. Pada beberapa tumbuhan tertentu, daun berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Pada daun ini, terutama pada bagian pinggirnya, terdapat jaringan meristem yang dapat tumbuh membentuk tunas dan akar individu baru. Contohnya yaitu cocor bebek. Rizoma. Rizoma merupakan batang yang tumbuh menjalar secara horizontal di dalam tanah menyerupai akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma yaitu tumbuhan jahe, kunyit, serta lengkuas. Yang terakhir adalah stolon. Stolon merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas tanah. Jika batang tersebut tertimbun tanah, bagian buku-buku atau ruas stolon akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya yaitu pada tumbuhan stroberi dan daun kaki kuda. Selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan dilakukan dengan 5 cara, yaitu yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok merupakan usaha untuk memperbanyak tanaman yang sama seperti induknya dan cepat berbuah, seperti pada tumbuhan jeruk. Yang kedua adalah menyambung. Menyambung dilakukan dengan cara menyambung dua tanaman yang masih tergolong dalam satu spesies, satu genus, dan satu famili. Contohnya karet dan buah-buahan. Yang ketiga adalah menempel. Menempel bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang memiliki sifat berbeda pada satu pohon. Caranya dengan melakukan entris atau mata tunas dari tanaman sejenis atau masih dalam satu famili yang berkualitas baik dan unggul. Contohnya yaitu mawar. Menyetek. Menyetek dilakukan dengan cara menanam potongan batang tanaman, contohnya ketela pohon. Dan yang terakhir adalah merunduk. Merunduk dilakukan dengan cara merundukkan atau melengkungkan cabang tanaman, kemudian ditimbun dengan tanah. Bagian tanaman yang dirundukkan terlebih dahulu harus dikupas, contohnya pada tanaman tebu. Di bawah ini merupakan ilustrasi perkembangbiakan vegetatif buatan yang meliputi mencangkok, menyambung, menempel, menyetek, serta merunduk. Selanjutnya yang terakhir atau yang keenam, saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan yang dilakukan secara generatif. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang melibatkan proses peleburan antara gamet jantan dan gamet betina. Peleburan dua gamet induk ini biasa disebut dengan pembuahan. Alat perkembangbiakan secara generatif adalah bunga. Di bawah ini adalah contoh bunga sempurna. Selanjutnya adalah penyerbukan atau biasa disebut dengan polinasi. Penyerbukan atau polinasi merupakan proses awal sebelum terjadinya pembuahan. Penyerbukan adalah proses melekatnya serbuk sari di kepala putik. Dalam penyerbukan dapat dibantu dengan dua cara, yaitu penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari dan penyerbukan berdasarkan faktor yang membantu. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama otogami. Otogami merupakan proses penyerbukan oleh serbuk sari yang berasal dari bunga yang sama atau satu bunga. Yang kedua, alogami. Alogami atau xenogami merupakan proses penyerbukan oleh serbuk sari yang berasal dari individu lain, namun masih dalam satu jenis. Yang ketiga adalah kleistogami. Kleistogami merupakan bagian otogami yang terdapat pada saat bunga masih belum mekar. Yang keempat adalah bastar. Bastar merupakan proses penyerbukan oleh serbuk sari yang berasal dari bunga tumbuhan beda jenis. Yang terakhir adalah geitogami. Geitogami merupakan proses penyerbukan oleh serbuk sari yang berasal dari bunga lain,
tetapi masih dalam satu individu. Kemudian, penyerbukan berdasarkan faktor pembantu dapat dibagi menjadi 3, yaitu penyerbukan anemogami, penyerbukan dengan bantuan angin, hidrogami, penyerbukan dengan bantuan air, dan zoidiogami atau penyerbukan dengan bantuan hewan. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif yaitu meliputi tumbuhan jagung, padi, mangga, serta salak. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.